itu positif antara reksadana dengan IHSG. Cuman kalau kita lebih pandai jeli memilih reksadana yang isinya itu mungkin lebih defensif, big caps, yang tidak banyak volatilitasnya, betanya rendah istilahnya, mungkin itu akan lebih resilient dibandingkan reksadana yang isinya small cap, high beta, dan volatilitas tinggi. Jadi ke depannya mungkin kita lebih melihat bahwa saham-saham yang reksadana yang isinya saham-saham defensif lah yang akan lebih banyak bertahan di kala pandemik ini. Berarti kalau dilihat perkembangannya kan secara year to date IHSG kita sudah minusnya sampai 16% nih Pak Sony. Sementara reksadana, indeks reksadana saham kita sudah minusnya 21,17%. Anda proyeksinya akan ke arah mana lagi pergerakan reksadana saham kita Pak Sony untuk tahun ini? Ya, memang itu tadi kebanyakan reksadana di di Indonesia itu yang dikelola oleh para MI kebanyakan tuh yang high beta. Jadi mungkin tidak heran bahwa kinerjanya minusnya itu lebih besar dibandingkan IHSG. Cuman ada beberapa saham-saham termasuk yang di Bahana juga ada yang lebih rendah daripada IHSG minusnya karena memang memiliki karakter ciri-ciri yang tadi saya sebutkan bahwa pada sektor yang defensif, low beta, saham-saham yang membosankan, tapi cukup bisa bertahan di masa krisis ini. Oke. Selanjutnya Pak Sony, kalau bicara reksadana kan ada reksadana saham, kemudian reksadana pendapatan tetap juga. Ini kaitannya nanti dengan obligasi begitu ya. Kalau di pasar saham kita tertekan, Anda melihat untuk obligasi sendiri seperti apa sih prospeknya dan bagaimana dampaknya nanti ke reksadana pendapatan yang kelihatannya cukup bagus kinerjanya sepanjang tahun ini, Pak Sony? Ya, kalau untuk di reksadana fixed income, memang seperti dunia terbalik ya. Dalam kondisi deflasi, resesi seperti saat ini, di mana suku bunga tidak akan naik, malah akan bisa turun lagi, dan likuiditas banyak ada di perbankan, tentu sangat positif sekali buat obligasi. Dan di sanalah makanya kinerja obligasi year to date tidak heran, itu sudah positif, dan malah ada yang sudah mencapai sekitar 7 atau 8% year to date. Dan kedepannya mereka kan akan tetap sampai akhir tahun akan tetap menghasilkan return yang positif dan sudah akan mencapai kira-kira sekitar 10%-an dengan prediksi bahwa kupon plus capital gain itu bisa menghasilkan return 10% per annum itu tadi sampai akhir tahun. Jadi kalau dari Bahana kita melihatnya rekomendasinya itu adalah yang pertama invest pada reksadana fixed income terutama yang berbasis SBN atau surat utang pemerintah karena kredit risknya sangat kecil atau hampir tidak ada sama sekali dan tentu memanfaatkan long durasi di mana ketika suku bunga turun harga akan naik paling banyak. Jadi di sanalah mungkin pilihan utama yang saya sarankan ketika masa pandemik ini, investor berusaha melihat ke reksadana fixed income yang berbasis SBN.